Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nuraisa Mini. Saya akan sedikit menjelaskan tentang model pembelajaran snowball throwing. Langsung saja, yang pertama itu ada skenario model. Model snowball throwing ini merupakan jenis pembelajaran kooperatif yang didesain seperti permainan melempar bola. Di sini tentunya bukan bola salju ya, tapi bola kertas. Metode ini bertujuan untuk memancing kreativitas dalam membuat soal sekaligus menguji daya serap materi yang disampaikan oleh ketua kelompok. Karena berupa permainan, siswa harus dikondisikan dalam keadaan santai tetapi tetap terkendali, tidak ribut, kisruh, ataupun berbuat onar. Yang kedua itu ada orientasi model. Snowball throwing merupakan suatu model pembelajaran yang dapat menggali potensi siswa dalam membuat dan menjawab pertanyaan melalui sebuah permainan imajinatif membentuk dan melempar bola salju yang terbuat dari kertas. Model ini dilakukan dengan membentuk kelompok terlebih dahulu, kemudian siswa membuat pertanyaan di kertas yang kemudian dibentuk seperti bola lalu dilempar ke siswa lain atau ke temannya. Menurut Depdiknas 2001, snowball throwing adalah paradigma pembelajaran efektif yang direkomendasikan oleh UNESCO, yaitu belajar mengetahui atau learning to know, belajar bekerja, learning to do, belajar hidup bersama, learning to live together, dan belajar menjadi diri sendiri atau learning to be. Model ini merupakan model pembelajaran melatih siswa untuk lebih tanggap menerima pesan dari orang lain dan menyampaikan pesan tersebut kepada temannya dalam satu kelompok. Kemudian di sini ada prinsip-prinsip snowball throwing. Yang pertama itu menuntut siswa untuk belajar secara aktif atau student active learning. Yang kedua, menuntut siswa untuk belajar bekerja sama atau cooperative learning. Ketiga, menuntut guru untuk melakukan kegiatan pembelajaran yang partisipatorik. Kemudian, menuntut guru untuk mengajar secara reaktif atau reactive teaching. Selanjutnya ada pembelajaran yang dilakukan bersifat menyenangkan atau joyful learning. Kemudian ada juga tujuannya, yaitu menurut Asrori 2010, tujuan model pembelajaran snowball throwing yaitu melatih siswa untuk mendengarkan pendapat orang lain, melatih kreativitas dan imajinasi siswa dalam membuat pertanyaan, serta memacu murid untuk bekerja sama, saling membantu, serta aktif dalam pembelajaran. Ketiga, di sini ada analisis model atau langkah-langkah atau sintak. Yang pertama itu, siswa dikelompokkan secara heterogen dalam hal kemampuan akademik, agama, suku, jenis kelamin, dan lain-lain. Jumlahnya dalam satu kelompok itu terdiri dari 4 sampai dengan 5 orang. Kemudian yang kedua, salah seorang anggota dalam kelompok, yaitu ketua kelompok, maju ke depan atau ke meja guru untuk menerima penjelasan materi dari guru. Kemudian yang ketiga, ketua-ketua kelompok kembali ke kelompoknya masing-masing dan memandu teman dalam kelompoknya untuk memahami materi yang telah dijelaskan oleh guru. Yang keempat, setelah memahami materi, semua siswa membuat satu buah soal atau pertanyaan dalam selembar kertas yang telah disiapkan oleh guru. Kemudian yang kelima, lembaran soal yang telah dibuat siswa diremas untuk dibuat bulatan menyerupai bentuk bola, diibaratkan sebagai bola salju. Kemudian yang keenam, bola-bola kertas yang berisikan pertanyaan tadi dilemparkan secara bebas oleh siswa, boleh ke arah teman atau ke arah yang lain, atau boleh sesuai kehendak siswa mau dilemparkan kepada siapa, ke teman yang mana, itu dibebaskan. Kemudian yang ketujuh, siswa yang memperoleh bola diberi waktu untuk menjawab. Yang kedelapan, guru mempertegas materi atau memperjelas materi. Yang kesembilan, guru membantu siswa untuk menyimpulkan materi. Dan yang kesepuluh, guru melakukan evaluasi sejauh mana siswa memahami materi. Kemudian yang keempat itu ada penerapan dalam situasi kelas. Hampir sama sebenarnya dengan langkah-langkah tadi. Yang pertama itu di sini guru menyampaikan materi yang akan disajikan. Kedua, guru membentuk kelompok dan memanggil ketua kelompok untuk menjelaskan materi yang akan dibahas.
ketiga, ketua kelompok menjelaskan materi pada teman kelompoknya. Kemudian yang keempat, siswa diberi kertas, kemudian membuat pertanyaan sesuai materi. Yang kelima, kertas dibuat seperti bola, kemudian dilemparkan ke siswa lainnya atau ke temannya. Keenam, siswa yang memperoleh lemparan bola diberi waktu atau diberi kesempatan untuk menjawab pertanyaan yang didapatnya. Kemudian yang ketujuh, guru melakukan evaluasi. Kemudian yang kelima, diskusi atau kelebihan dan kekurangan dalam model snowball drawing. Yang pertama itu kelebihan. Di sini kelebihannya itu suasana belajar menjadi menyenangkan, kemudian dapat mengembangkan kemampuan berpikir, membuat siswa terlihat aktif, dan penjelasan dari teman sebaya memungkinkan siswa lainnya lebih mudah memahami. Di sini juga ada kekurangannya ya. Yang pertama itu sangat bergantung pada kemampuan siswa sehingga apa yang dikuasai siswa sedikit. Kedua, ketua kelompok yang tidak dapat memahami materi akan menghambat anggota lainnya. Jadi ketika ketua kelompoknya itu tidak dapat memahami materinya dengan baik, maka akan menghambat anggota kelompok lainnya untuk memahami materinya. Kemudian yang ketiga, memerlukan waktu yang cukup panjang atau cukup lama. Terus yang terakhir, kelas menjadi tidak kondusif. Bisa saja kelas menjadi ricuh. Kemudian yang keenam, kesimpulan atau dampak instruksional yang muncul. Dalam model pembelajaran snowball drawing menjadikan suasana belajar di kelas menjadi lebih fresh dan menyenangkan, serta membuat siswa juga menjadi lebih aktif dalam belajar. Terus siswa dapat belajar sambil bermain, sehingga siswa tidak mudah merasa bosan. Model ini bisa direkomendasikan bagi para guru agar dapat membuat suasana kelas menjadi lebih hidup. Ya, sekian. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.